Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Okay, let's continue our study today. Still in chapter 8, yeah, with title They Are Made in Indonesia. This is our sixth meeting. Our purpose today dan tujuan kita pada hari ini is mendeskripsikan kerajinan tangan budaya dari Indonesia dengan menggunakan kalimat passive voice, ya, seperti di pertemuan sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita mendeskripsikan sebuah makanan, ya, makanan yang ada dari Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan coba mendeskripsikan kerajinan tangan budaya dari Indonesia dengan menggunakan kalimat passive voice. Oke, di pertemuan sebelumnya saya akan ulangi dulu bagaimana bentuk dari passive voice, ya, di mana itu kita tambahkan subjek diikuti dengan be atau am, is atau are, dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya seperti apa? Ya, jadi contohnya seperti sate ayam is made of chicken, ya, yang artinya sate ayam itu dibuat dari ayam, ya, maksudnya daging ayam, ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa passive voice itu adalah awalan di, ya, awalan di, ya, ya, kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya passive voice, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebutnya adalah awalan di. Oke, kita lanjut di percakapan, ya, sebuah percakapan. Di mana percakapan ini ada beberapa turis yang telah berkunjung ke Indonesia dan membicarakan tentang beberapa kesenian-kesenian dari Indonesia. Dan kalian bisa lihat di halaman 149 di buku cetak. Okay, let's get started. The first one, A. This awesome gift was given to me by my friend. What do you think? Yang artinya, ini adalah pemberian yang mengagumkan, diberikan kepadaku oleh temanku. Bagaimana menurutmu? B. Wow, that looks nice. Yang artinya, wow, itu kelihatan bagus. What is it called? Is that mean in Indonesia? Yang artinya, bagaimana itu disebut? Is that mean in Indonesia? Apakah itu dibuat di Indonesia? A. Yes, I was given by a friend from Indonesia. Ya, saya diberikan oleh seorang teman dari Indonesia. This item is called an angklung. Barang ini disebut sebuah angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. Yang artinya, angklung adalah sebuah musik instrumen dari budaya suku Sunda dari Jawa Barat. Kita lanjut. It is made of bamboo. Artinya, itu dibuat dari bambu. It is used to play not only traditional but also modern music. Yang artinya, angklung itu digunakan untuk bermain tidak hanya untuk tradisional, tapi juga musik modern. Oke, kita lanjut. A. That cloth looks beautiful. Is it made in Indonesia? Yang artinya, kain itu kelihatan cantik. Apakah itu dibuat di Indonesia? B. Yes, it is a traditional cloth from the Batak culture, North Sumatra. It is called an ulos.
Ya, ini adalah sebuah kain tradisional dari budaya Batak, Sumatera Utara. Itu disebut adalah sebuah ulos. How do they wear it? When? Yang artinya, bagaimana mereka menggunakannya atau memakainya? Kapan? B. It is worn by men and women in ceremonial events like weddings and funerals. Yang artinya, itu digunakan oleh laki-laki dan perempuan dalam upacara kegiatan seperti pernikahan dan pemakaman. Kita lanjut. It is usually draped over one shoulder. Yang artinya itu biasanya disaput di atas satu bahu. Ya, maksudnya dijadikan kayak sal, ya, kayak shawl dan hanya ditaruh di bahu. Kita lanjut. Sometimes it is worn to cover both shoulders. Yang artinya kadang-kadang itu digunakan untuk menutupi kedua bahu. Kita lanjut. What is it made of? Yang artinya bagaimana itu dibuat? B. Ulos is made of cotton thread. Yang artinya ulos dibuat dari kain tenun. Dari kain tenun. The thread is woven by hand. Dan kain tenun itu ya ditenun oleh tangan. Oke, kita lanjut. I got this awesome souvenir when I was working in Papua last year. I love it. Artinya, saya mendapatkan buah tangan yang mengagumkan ketika saya bekerja di Papua tahun lalu. Saya suka itu. B. What is that? Apa itu? Is that a bag or basket? Apakah itu sebuah tas atau keranjang? It is a bag. Itu adalah sebuah tas. It is called a noken. Itu disebut sebuah noken. It is made in Papua. Itu dibuat di Papua. B. It looks strong. What is it made of? Yang artinya itu kelihatan kuat. What is it made of? Bagaimana itu dibuat? It is made of wood fiber or leaf fiber. Itu dibuat dari fiber kayu atau daun fiber. Kita lanjut. The bag is very big and the straps are very long. How do you carry it? Saya ulangi. How do you carry it? Yang artinya tas itu sangat besar. And the straps are very long. Dan tali peingkatnya sangat panjang. How do you carry it? How do you carry it? Di mana kamu membawanya? Traditionally, it is hung on the head to carry many things. Yang artinya, secara tradisional, tas itu digantungkan di atas kepala untuk membawa banyak benda-benda. My noken is now hung on the wall of my office. Nokenku itu sekarang
digantung di tembok di kantorku. I see it as a symbol of hard work. Saya melihat itu sebagai simbol dari kerja keras. Okay, the next one or the last one, and you can practice it from your house, ya. Kalian bisa mempraktikkannya di rumah kalian. Dan saya perlu ingatkan di sini, ya, cuma tertulis A dan B, tapi di dalam bukunya itu tertulis ada namanya, ya, yaitu Bill dan Harry. Oke, kita lanjutkan yang terakhir pada percakapan dua orang bule, ya, atau dua orang turis yang berbicara tentang kesenian yang ada di Indonesia. Oke, let's get started. A. The umbrellas look very artistic. I like the decoration of colorful flowers on it. Is that Indonesian art? Yang artinya, payung-payung itu kelihatan sangat mempunyai nilai seni atau artistik, ya, dalam bahasa Indonesia juga. I like the decoration of colorful flowers on it. Saya menyukai dekorasi dari warna-warni bunga-bunga padanya. Is that Indonesian art? Apakah itu kesenian dari Indonesia? B. Yes, they are called payung gelis or beautiful umbrellas. Ya, yang artinya ya, mereka disebut payung gelis atau payung cantik. They are made in Tasikmalaya of the West Java province. Mereka dibuat di Tasikmalaya dari provinsi Jawa Barat. A. What are they made of? Di mana mereka dibuat? B. They are made of plain waterproof paper or cloth. Yang artinya mereka dibuat dari kertas atau kain yang tahan air, ya. Saya ulangi, mereka dibuat dari kertas atau kain yang bersih atau kosong, ya, belum terisi, yang tahan air. Then pictures of colorful flowers are painted or embroidered on the outer part of the umbrella. Yang artinya, kemudian gambar-gambar dari warna-warni bunga-bunga itu dicat atau disulam di sisi luar bagian payung. Awesome, yang artinya mengagumkan. Oke, itulah tadi percakapan antara Harry dan Bill tentang kesenian-kesenian yang ada di Indonesia atau kerajinan tangan yang ada di Indonesia. Okay, your task now. Task A, we are going to complete the statements and underline the verbs in every sentence. Ya, jadi kita di sini akan melengkapi sebuah pernyataan dan menggarisbawahi kata kerja di setiap kalimatnya. Ya. You can see the example from number 1, dari nomor 1, ya, is called, is made, is used. Ya, jadi perlu kalian ingat, it's necessary to remember, ya, penting kalian ingat, ya. Jadi passive voice itu terdiri dari dua kata, ya, diikuti dengan be dan kata kerja bentuk ketiganya. Jadi kalian menggarisbawahi be dan kata kerja bentuk ketiganya. Jadi dikerjakan di buku cetaknya, dan jika kalian selesai, kalian kirimkan ke nomor WhatsApp saya. Oke? Dan tugas bagian B, we are going to state 5 facts to describe a traditional handicraft from our culture. Ya, jadi kita akan menyatakan 5 fakta untuk menggambarkan sebuah kerajinan tangan tradisional dari budaya kita.
ya. It depends on you. It depends on you. Kalian mau ambil di Sulawesi Selatan, or you want to from dari luar Sulawesi, ya. It's depend on you. What kind of traditional handicraft you want to describe? Okay, is it clear? If it's not clear, jika itu belum jelas, kalian bisa chat saya. Kalian bisa chat saya melalui WhatsApp untuk saya jelaskan kembali tentang tugas-tugasnya. I think it's enough for today. Saya pikir ini cukup untuk hari ini. Let's close our meeting today dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.